Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Mujib absen 14 dan Nipros Ariwibowo absen 16. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar kami yang mengambil dataset pandemi COVID-19 di Indonesia. Dataset ini merupakan kompilasi dari berbagai open data source, antara lain covid19.go.id atau data pandemi dari kemendagri.go.id, data kependudukan, bps.go.id, data kependudukan, serta beberapa perhitungan hubungan datanya. Dataset ini berisi time series kejadian pandemi COVID-19 di Indonesia dari tingkat negara hingga tingkat provinsi. Untuk problemnya, pandemi telah berlangsung selama lebih dari 17 bulan di Indonesia dan hingga saat ini belum menemukan titik terang kapan pandemi akan berakhir. Jika lihat dari data yang telah ada sekarang, apakah pandemi akan selesai segera mungkin? Dengan data ini akan memberikan gambaran apakah pandemi yang selama ini kita alami apakah dapat terkendali atau justru sebaliknya yang kian memburuk. Kita langsung saja untuk import library-nya, kemudian kita panggil datanya. Ini namanya itu COVID-19 Indonesia Time Series. Ada 20 baris dengan 41 kolom. Ini untuk kolomnya ada date, ada location ISO code, location, new case, new date, dan yang lain-lain. Print location ini untuk menampilkan location di Jawa Timur, DKI Jakarta, Indonesia, Jawa Barat, dan lain-lain. Kemudian date untuk menampilkan data tanggal. Kemudian kita akan melakukan dropping untuk semua data yang bernilai null atau kosong dan kolom yang tidak dibutuhkan. Kita drop, yaitu ada city or regency, name, item, kind, hidden, dan yang lain-lain. Nah, ini akan tampil. Data info untuk menampilkan info, ada kolom date ini dengan type date time, dan ada location, ada type object, dan new date ada integer. Kemudian kita lakukan EDA untuk mencari data terbaru dari COVID-19 ini hingga tanggal 9 Juli. Cara kita sebagai berikut, dengan total case value by total case. Nanti akan tampil data terbaru hingga tanggal 9 Juli. Dan kemudian selanjutnya kita mencari provinsi dengan total kasus terbanyak dengan cara location Indonesia total case. Kemudian dengan kita kasih title 5 provinsi terasa dengan total kasus. Kita tampilkan di tabel ini. Saat di atas menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi dalam total kasus COVID-19 dibandingkan dengan peringkat 2 DKI jauh mengungguli dengan 30% jumlah kasus dari satu tingkat di bawahnya, yaitu Jawa Barat. Kemudian kita akan mencari provinsi dengan angka kematian terbanyaknya.
kita cari dengan cara kita set location-nya Indonesia, kemudian kita short value dengan total date. Nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Ini kematian tertinggi dari Jawa Timur. Kemudian kita cari provinsi dengan angka kesembuhan terbanyak dan set location, kemudian kita ambil kolom yang total recover. Nah, di sini akan tampil grafiknya, yaitu DKI Jakarta yang berhasil dengan total kesembuhan yang paling banyak. Kemudian provinsi dengan angka kasus aktif terbanyak kita cari dengan cara set location-nya Indonesia dengan kita short value-nya kita ambil dari total active case. Kemudian nanti akan tampil grafiknya seperti berikut. Kemudian kita akan menampilkan data COVID-19 di DKI Jakarta. Kita set lokasinya menjadi DKI Jakarta. Nanti akan tampil tanggal, kemudian ada new case, new date, dan new recover yang ada di DKI Jakarta. Kemudian kita urutkan dari tanggal agar nanti dapat menampilkan case baru, maka kita ambil dari kolom new case dengan X label waktu dan Y labelnya jumlah kasus baru. Nanti akan tampil case baru berdasarkan tanggalnya. Ada tanggal 3 Juli, ini ada 1.500 lebih kasus baru yang ada. Kita akan menampilkan presentasi kenaikan COVID dari case baru. Jadi ini ada sebanyak 38,53%. Dan kita akan mencari perbandingan peningkatan kasus baru, kematian, dan kesembuhan dengan cara kita ambil Jakarta di kolom date, kemudian kita ambil kolom new case, dan kemudian untuk yang recover kita pilih new recover, yang untuk kematian kita pilih new date. Nanti akan muncul perbandingannya untuk kasus baru, kematian, dan kesembuhan. Selanjutnya kita akan mencari angka kematian COVID-19 di DKI Jakarta tanggal 3 Juli sampai 9 Juli. Nah, ini kita cari dengan cara location-nya Jakarta. Karena mencari tanggal, maka kita pilih kolom date, dan kematian baru maka kita ambil dari new date. Nah, akan tampil angka kematian dari tanggal. Untuk di COVID-19 Jawa Timur kita tampilkan, kemudian ada total case-nya dan date-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari perbandingan kasus, kematian, dan kesembuhan pada awal PPKM. Ini kita cari berdasarkan new case di masing-masing provinsi, maka akan tampil grafiknya seperti ini. Kemudian prediction ini untuk menampilkan data dari kolom new case, new date, new recover, new active case, total date, dan yang terakhir total active class. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk pada fitur selection. Di sini kita gunakan fungsi data correlation. Kemudian kita buat dengan heat map
dan muncul hasil dari heatmapnya seperti ini dengan 7 kolom. Kemudian di sini kita gunakan 6 kolom dan muncullah hasilnya. Lalu pada split data sini kita gunakan 6 kolom dengan depth-nya di sini sebagai target dan X di sini sebagai yang diuji coba. Kemudian kita latih datanya. Kemudian pada classifier di sini kita yang pertama gunakan linear regression. Kemudian kita gunakan model evaluate. Lalu kita predict model dengan membuat variabel predict. Kemudian kita gunakan fungsi predict. Lalu kita scatter. Baik. Kemudian di sini muncullah hasilnya setelah di latih datanya. Kemudian muncul cross validation-nya juga. Kemudian kita gunakan SVM. Kita import terlebih dahulu library-nya. Kemudian kita prediksi, keluarlah scatternya seperti ini. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian seperti ini hasilnya. Ini pada lasso juga. Yang pertama kita import library-nya. Kemudian kita print evaluation-nya. Lalu kita gunakan data frame untuk membuat tabel dari seperti cross validation dan sebagainya. Kemudian kita evaluasi dari setiap classifier. Kemudian beginilah hasilnya. Akurasinya lebih dari 0,8. Kemudian masuk pada dashboard yang dibuat dari Google Data Studio. Ini adalah sebentar, kita view terlebih dahulu. Nah, di sini kita cocokkan dengan project yang sudah kami buat. Misalkan seperti provinsi dengan total kasus terbanyak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini range-nya juga bisa diubah sebenarnya. Lalu di sini ada provinsi angka kematian terbanyak, angka kesembuhan terbanyak, kasus aktif terbanyak, semuanya sama dengan yang ada pada notebook. Kemudian di sini kita spesifik pada provinsi DKI Jakarta, jumlah kasus baru yang ada pada tanggal 3 sampai tanggal 9. Kemudian perbandingan antara kasus baru, kasus yang terrecover, kemudian kasus dengan kematian. Kita bandingkan. Ini di sini adalah untuk menspesifik, karena di sini datanya tidak terlalu terlihat, jadi kita buat yang baru. Kemudian selanjutnya adalah spesifik pada Jawa Timur, provinsi Jawa Timur. Hampir sama dengan ini, ya sama dengan yang Jawa Timur ini. Total case dan total death. Kemudian perbandingan kasus kematian, kemudian kesembuhan pada awal PPKM.
Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.